Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM E2019-3037. Di sini saya dari kelompok 8 Manajemen Keuangan Syariah ingin sedikit menjelaskan tentang investasi syariah dan dasarnya. Nah, di sini investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Nah, di Indonesia sendiri, apabila investasi konvensional diawasi langsung oleh OJK, maka investasi syariah diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia yang membentuk Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Dalam praktiknya, investasi syariah sama dengan investasi konvensional, namun ada beberapa hal yang menjadi kelebihan atau yang menjadi tolak ukur dalam investasi syariah itu sendiri, seperti yang pertama yakni bebas riba. Nah, bebas riba di sini semua yang ditambahkan atas pokok harta. Maksudnya apa yang ditambahkan kepada seseorang tanpa melalui perdagangan atau tanpa usaha itu sebagai tambahan hartanya. Dalam prinsip Islam, riba itu sebagai hal yang merugikan salah satu pihak, terutama peminjam, pihak si peminjam pasti sangat dirugikan sekali. Lalu yang kedua yakni tidak adanya goror dan maisir, di mana di sini dalam bahasa Arabnya goror artinya itu pertaruhan. Menurut Syekh As'adi menjelaskan bahwa goror yaitu pertaruhan atau ketidakjelasan, yang artinya goror adalah hal yang mengandung ketidakjelasan baik dari segi akad maupun kegiatannya, seperti itu. Sementara maisir adalah memperoleh sesuatu tanpa dengan susah payah atau tanpa bekerja keras. Contoh dari maisir sendiri seperti judi, karena dilakukan secara untung-untungan dan tidak ada unsur kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir yakni menggunakan akad. Nah, ciri khas dari investasi syariah sendiri ya salah satunya adalah akad. Nah, di mana beberapa akad terdapat di investasi syariah berupa akad kerja sama seperti musyarakah, terus sewa menyewa, ijaroh, dan akad bagi hasil atau mudharabah, ya seperti itu. Berikut pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga terdapat kekurangan atas penyampaian yang saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan langsung materi selanjutnya oleh rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Stefania Sulistiorini, NIM E2019-3031. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori, prinsip, dan rambu-rambu dalam investasi syariah. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori investasi. Teori investasi sendiri mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu pengeluaran atau pengorbanan sesuatu pada saat sekarang yang bersifat tidak pasti. Yang kedua, ketidakpastian itu mengenai hasil atau resiko. Yang ketiga, ketidakpastian hasil atau pengembalian pada masa yang akan datang. Dalam sistem ekonomi konvensional sendiri, seseorang bisa melakukan investasi dengan motif atau tujuan yang berbeda. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau menabung untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Bisa juga untuk merencanakan pensiun pada masa yang akan datang. Secara umum biasanya investasi kita artikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk melakukan konsumsi pada masa yang akan datang.
Biasanya konsumsi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan potensi atau peluang yang lebih baik dan lebih besar pada masa yang akan datang. Karakteristik dalam investasi sendiri ada yang pertama, modal sebagai penentu keputusan. Yang kedua, waktu yang tepat untuk pengambilan keputusan, karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal atau dana dengan waktu. Nah, menurut teori konvensional sendiri, faktor yang mempengaruhi seorang investor adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan secara umum dinyatakan dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang menunjukkan besar keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Yang dimensi kedua menunjukkan waktu lamanya aliran keuntungan atau lamanya umur investasi. Yang kedua ada biaya investasi atau biasa kita sebut dengan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin mahal biaya investasi, semakin mahal sehingga semakin turun investasinya. Dalam biaya investasi ini ada dua konsep. Yang pertama yaitu konsep nilai sekarang atau biasa kita sebut dengan present value, yaitu nilai nominal dari sejumlah mata uang yang belum tentu lebih berharga dari masa yang akan datang. Cara penghitungannya, V sama dengan X buka kurung 1 plus R tutup kurung, dengan keterangan V sendiri adalah nilai yang akan datang, X adalah nilai sekarang, T sebagai waktu, dan R sebagai faktor diskontonya. Yang kedua ada konsep masa mendatang atau biasa kita sebut dengan future value. Ini adalah kebalikan dari penghitungan nilai sekarang atau output investasi yang direncanakan. Cara menghitungnya, F sama dengan A buka kurung 1 plus R tutup kurung, dengan F sebagai nilai masa mendatang yang diharapkan, A sebagai investasi awal, dan T sebagai waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam investasi syariah. Prinsip dasar investasi syariah dalam keuangan yang dipaparkan oleh Fadjolinoto tahun 2003 yaitu transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Yang kedua, uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas perdagangan. Fungsinya sebagai alat penukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan pada salah satu pihak. Yang keempat ada resiko yang mungkin timbul, harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Yang ketiga kita akan membahas tentang rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah yang dikemukakan oleh Satrio. Pencapaian investasi syariah yang pertama, terbebas dari unsur riba. Riba sendiri adalah tumbuh dan bertambah. Dalam terminologi syariah, riba sebagai kelebihan yang tidak ada pada pengganti atau biasa kita sebut itwah yang tidak dibenarkan syariah, yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Gharar secara etimologi sendiri bermakna kekhawatiran atau resiko. Gharar juga bisa diartikan suatu kecelakaan, kerugian atau kebinasaan. Yang selanjutnya ada terhindar dari unsur judi atau biasa kita sebut dengan maisir. Maisir sendiri bermakna mudah, merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi itu menempuh dengan jalan pintas. Nah, yang selanjutnya ada terhindar dari unsur haram.
Unsur haram sendiri yaitu unsur atau sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul. Terakhir ada terhindar dari unsur subhat. Subhat sendiri berarti mimpi serupa, semisal, atau bercampur. Nah, itu bercampur antara haram dan halalnya, hak dan yang batil. Yang keempat, kita akan bahas tentang etika dan norma dalam investasi syariah. Prinsip investasi syariah atau bisnis yang dilakukan seseorang dalam Islam dominan dengan tujuan yang pertama, bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pleasure of Allah atau kebahagiaan. Yang ketiga, mencari rahmat Allah. Yang keempat, memperoleh pahala dari Allah dan niat berdimensi dunia dan akhirat. Dengan menjalankan bisnis didasari motivasi bisnis dalam Islam yang sudah dijelaskan tadi, pembisnis Islam tentu akan menjalankan bisnisnya sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam muamalah yang pertama, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkan. Yang kedua, tidak menzolimi atau tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan distribusian kemakmuran. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar sama-sama ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, perjudian atau gharar. Yang keempat, manajemen yang diterapkan dalam manajemen Islami tidak mengandung unsur dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, selanjutnya kita akan bahas tentang keputusan investasi syariah. Ini dikemukakan oleh Keynes. Keputusan suatu investasi akan dilakukan atau tidak bergantung pada perbandingan antar besarnya keuntungan yang diharapkan dengan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga yang biasa disebut dengan marginal efficiency of capital atau disingkat MAC. Nah, keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan MAC ini ada 3. Yang pertama, jika MAC lebih besar dari bunga, maka investasi dianggap menguntungkan sehingga dapat dilakukan. Jika MAC-nya sama dengan bunga, maka investasi dianggap menguntungkan, bisa juga tidak. Jadi, hal ini bergantung pada prospek bisnis yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga ada jika MAC lebih kecil dari bunga, maka investasi dianggap tidak menguntungkan sehingga tidak dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara MAC dengan MEI. Jika MAC mengaitkan tingkat bunga dengan modal, maka MEI atau margin events of investment itu mengaitkan antara bunga dengan investasi neto. Konsep dari MEI yang bersifat flow, sedangkan yang di MAC bersifat stok. Kelebihan dari MEI adalah menganggap biaya untuk menyesuaikan stok modal berubah-ubah atau meningkat, sedangkan pada MAC sendiri menganggapnya tetap. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohma, NIM E 2019-3021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang keputusan investasi syariah. Yang kedua yaitu proses dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk mencapai sebuah tujuan, investasi dibutuhkan proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan risiko yang akan dihadapi. Menurut Sekerti, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan untuk kenyataan yang dapat diinvestasikan disebabkan ada hubungan positif antara risiko dan return. Hal yang tepat dibagi pada investor untuk
menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh banyak keuntungan, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuannya investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. Yang kedua, analisis sekuritas. Analisis sekuritas pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penelitian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuannya melakukan penilaian sekuritas merupakan untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Tahapan ini merupakan membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus yang akan diinvestasikan dan menentukan seberapa besar investasi pada aset tersebut. Di sini masalah sektivitas, penentuan waktu dan verifikasi perlu menjadi penelitian investor. Yang keempat, revisi portofolio. Tahapan ini juga berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Yang kelima, yaitu evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan ini, investor melakukan penelitian terhadap kinerja portofolio secara periodik. Dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat return dan risiko serta standar yang relevan. Yang ketiga yaitu tentang putusan investasi. Menurut Supriyanto ada 2 cara memandang investasi, yaitu dari perspektif Hayekian dan perspektif Keynesian. Dalam hal putusan investasi, Keynesian berpendapat bahwa keputusan yang paling utama adalah keputusan investasi. Stok modal hanya mengikuti pola investasi dan bukan hal penting yang perlu ditentukan secara optimal dan pada permulaan. Jika seorang pengusaha membuat putusan investasi, jumlah stok modal yang optimal tidak mereka pikirkan. Mereka lebih memperhatikan jumlah investasi optimal untuk periode tertentu. Materi yang keempat yaitu tentang risiko dalam investasi. Risiko merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Risiko di sini banyak jenisnya, yaitu yang pertama, risiko suku bunga. Risiko yang dialami suku bunga ini akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapat investasi. Contohnya, pada tanggal 30 Januari 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan instrumen keuangan baru yang disebut suku retail. Suku retail adalah obligasi syariah yang menganut prinsip syariah. Suku retail kemudian menjadi masalah bagi penerbit obligasi lainnya karena suku bunga yang ditawarkan 12% jauh di atas rata-rata suku bunga obligasi pada umumnya, yaitu 8-10%, sehingga investor lebih tertarik untuk membeli suku bunga retail tersebut. Hal ini didukung dengan resiko dalam investasi ini mendekati 0%. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar merupakan fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor mengalami capital loss. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, isu, spekulasi, ataupun perubahan politik. Yang ketiga, yaitu risiko inflasi. Risiko inflasi merupakan risiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Misalkan, laju inflasi pada 2012 bisa mencapai 7,1%. Apabila pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi, apabila ada kenaikan harga BBM sebesar 1.000 per liternya,
terjadi inflasi sebesar 6,8%. Sedangkan apabila ditetapkan subsidi konstan sebesar 2.000 per liter, maka terjadi inflasi 7,1%. Jika harga BBM-nya 1.000 itu inflasi 6,8, tetapi jika subsidi dibatasi konstan 2.000 per liter, ada peluang naik. Tetapi inflasi di 7,1% dengan adanya rencana kenaikan BBM-nya bisa menyebabkan inflasi para investasi pun enggan untuk berinvestasi. Yang keempat, resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin liquid sekuritas tersebut. Risiko ini bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan aset yang ada. Risiko ini dapat dikaitkan dengan krisis yang melanda Indonesia, mulai mengenai perbankan dengan timbulnya masalah kekurangan likuiditas semula dialami oleh beberapa bank, kemudian menjadi sistemis. Yang kelima, risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko ini juga dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk. Sebagai contoh, sebuah investasi yang membutuhkan mata uang sebagai transaksi, misalnya mata uang Amerika. Apabila mata uang Amerika menguat sedangkan rupiah melemah, investor yang akan menanamkan modalnya dengan mata uang Amerika akan menyebabkan kerugian karena rupiah yang harus dikeluarkan semakin banyak. Yang keenam, resiko negara. Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Risiko politik juga berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau akan terjadi kerugian total di luar negeri, stabilitas ekonomi, dan politik negara bersangkutan sangat perlu diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. Misalnya seperti negara pemilik cadangan minyak terbesar di Afrika mengalami krisis akibat adanya protes yang dimulai pada tanggal 16 Februari 2011 itu. Untuk menurunkan presiden yang berkuasa pada saat itu, hal tersebut menyebabkan terganggunya pasokan minyak mentah. Sebagai akibatnya, harga minyak menjadi naik. Melonjaknya harga minyak mentah menyebabkan terjadinya krisis pangan secara global akibat naiknya harga pangan. Hal ini disebabkan minyak dibutuhkan untuk peralatan pertanian yang digunakan untuk memproduksi pangan dan transportasi untuk mengangkut pangan. Terakhir yaitu risiko reinvestment. Risiko reinvestment adalah risiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Dalam arti lain, risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Kondisi investasi tidak akan sama dengan pembelian pertama suatu obligasi, khususnya pembelian obligasi untuk jangka panjang karena perubahan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pada saat hendak menginvestasikan kembali kupon-kupon dari obligasi tersebut. Untuk obligasi yang berdominasi mata uang asing, gejolak fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap rupiah mengakibatkan kerugian akibat selisih kurs. Solusinya adalah memilih investasi dalam obligasi yang memberikan penghasilan tetap secara periodik dan memilih beberapa jenis obligasi yang memiliki fitur call
yang berarti perusahaan penerbit obligasi berhak untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Baik, sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.